Sebenarnya yang harus direformasi itu bukan hanya PSSI, saudara-saudara, bukan hanya klub, bukan hanya manajemen, bukan hanya wasit, tapi juga otaknya supporter, saudara-saudara. Bayangin kalau baru 2-3 pertandingan pelatih sudah diminta out, ya sekelas Sir Alex Ferguson atau Pep Guardiola juga bakal dipecat, saudara-saudara, kalau nggak menang 2-3 pertandingan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur atau yang bikin sedih, baik yang basi ataupun yang boring. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang Luis Milla. Luis Milla, pelatih asal Spanyol yang baru saja mengundurkan diri dari Persib Bandung. Mengundurkan diri atau dipecat ya? Alasannya sih mengundurkan diri, tapi ya kok nggak masuk akal kalau mengundurkan diri, saudara-saudara. Itu kenapa agak aneh? Karena ini setelah 3 pertandingan Persib Bandung tanpa kemenangan, hanya bermain imbang, kemudian Luis Milla cabut. Nah, supporternya juga konon katanya juga minta sedikit-dikit teriak out, 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 out. Dan apa yang dialami Luis Milla ini umum, sudah menjadi tradisi di Indonesia. Supporter klub itu tidak pernah tidak sabar, maunya kayak Indomie, maunya kayak pop mie, diseduh langsung bisa dinikmati. Padahal sepak bola itu proses, butuh waktu, iya kan, chemistry-nya. Pemain itu butuh ditingkatkan, apalagi ini baru awal musim. Banyak pemain baru harus bisa menyatu dengan pemain lama. Kalau dikit-dikit out, dikit-dikit ganti, dikit-dikit pecat. Aduh, sekelas Sir Alex Ferguson sama Pep Guardiola juga bakal ditendang, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara, begini saudara, komunitas sepak bola Indonesia, penggemar sepak bola Indonesia, penikmat sepak bola Indonesia, penonton Liga Indonesia, Liga 1 2023-2024 ini baru saja terkejut sekali dengan keputusan Luis Milla dan Persib Bandung yang berpisah. Luis Milla, Anda tahu kan Luis Milla, legenda Real Madrid, legenda Barcelona, pelatih yang punya reputasi kelas dunia, pelatih yang pernah melatih tim nasional Indonesia, pelatih yang membawa timnas junior Spanyol juara di Eropa, pelatih yang sudah makan asam garam sepak bola internasional, yang punya filosofi permainan, yang punya taktik, teknik, strategi, yang punya kebiasaan membangun, building tim, yang cara bermainnya juga enak ditonton, yang dia memberi kesempatan kepada pemain-pemain untuk berkembang. Pelatih sekelas Luis Milla, saudara-saudara, baru 3 pertandingan di Persib Bandung dengan hasil imbang melawan Dewa United, imbang melawan Marema FC, dan imbang melawan Madura United, langsung berhenti. Konon katanya alasannya adalah personal, tapi tidak dijelaskan personal ini apa. Tapi ya, apa masuk akal, saudara-saudara? Saya rasa nggak masuk akal, saudara-saudara. Mungkin saja dia dipecat, tetapi ya bahasanya diperhalus jadi mengundurkan diri. Karena ya tentu sajalah pasti itu ada desakan dari supporter, ada desakan dari pengurus, ada desakan dari macam-macam itu yang ingin sekali Luis Milla itu langsung 3 pertandingan itu menang dengan mencetak minimal 10-0, 10-0, 10-0. Nah, kayaknya seperti itu, saudara-saudara. Jadi ya tidak percaya proses, tahu-tahu sudah pecat. Padahal kan musim lalu juga Persib itu baru mengganti pelatih di tengah jalan. Robert Albert digantikan oleh Luis Milla. Itu jadi
ya bagaimana lagi saudara-saudara, mau dikata gimana lagi, pelatih sekelas Luis Milla dianggap gagal, tapi ya nasi sudah menjadi bubur saudara-saudara. Kita melihat statistik Luis Milla di Persib Bandung, saudara-saudara. Kalau kita melihat ya, statistiknya itu sebenarnya tidak terlalu buruk, saudara-saudara. Dia memimpin Persib itu dalam 30 pertandingan. Menghasilkan 17 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Jadi persentasenya 56,7%. Nah, lebih dari setengah. Dan itu wajar, saudara-saudara, wajar. Musim lalu dia datang di pertengahan musim. Jadi dia tidak membentuk tim itu. Tim yang dibentuk adalah timnya Robert Alberts. Dan hasilnya Persib finish di peringkat ketiga. Ya itu lumayan dengan pelatih yang datang di tengah musim. Kemudian sekarang musim ini dia membangun tim dari awal. Dia mendatangkan beberapa pemain yang dia anggap akan membawa kebaikan untuk Persib. Dia membangun, building. Memasukkan ide-ide dia, memasukkan filosofi dia, memasukkan karakter dia, memasukkan cara bermain dia, memilih pemain-pemain yang menurut dia akan bisa bermain menghasilkan hasil yang bagus di Persib. Walaupun saudara-saudara, walaupun dalam 3 pertandingan awal itu hasilnya memang kurang menggembirakan. Walaupun hanya imbang, saudara-saudara, imbang, bukan kalah ya. Ini kita bicara bukan kalah, hasilnya imbang. Imbang itu ya karena itu wajarlah saudara-saudara, karena itu kan harus adaptasi terlebih dahulu. Pemain baru harus berkoordinasi dulu dengan pemain lama. Pemain baru harus menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan di Indonesia. Pemain baru harus beradaptasi dengan pelatih. Pelatih begitu pula pelatih juga harus beradaptasi dengan pemain baru. Pelatih juga harus menyatukan pemain baru dengan pemain lama. Taktik berubah, kemudian regulasi kan juga berubah, pemain asingnya ada bertambah. Jadi ada lagi regulasi pemain junior. Jadi itu adalah hal-hal yang sebenarnya lumrah aja. Kalau di pertandingan awal itu masih kurang bagus, masih belum settle, masih meraba-raba, masih mencari bentuk permainan, itu wajar-wajar aja. Apalagi Luis Milla adalah pelatih yang punya reputasi kelas dunia, saudara-saudara. Jadi ya pasti dia sudah memikirkan itu semua. Dia sudah punya rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang yang sebenarnya harus ditunggu sampai akhir musim. Mungkin setahun, 2 tahun baru bisa dipetik hasilnya, saudara-saudara. Yang dialami Luis Milla ini, saudara-saudara, sebenarnya itu akan ada lagi ya. Saya berani bertaruh, saya berani menjamin bahwa setelah Luis Milla ini akan ada beberapa pelatih yang tampaknya akan diganti, dipecat. Mungkin setelah pertandingan keempat atau pertandingan kelima atau keenam. Intinya sebelum putaran pertama berakhir itu pasti akan ada pelatih-pelatih yang akan diganti, saudara-saudara. Saya berani bertaruh. Contoh, Teko di Bali United. Kemarin dia baru menang, tetapi kan sebelumnya kan kalah 2 kali dan penampilannya juga biasa-biasa aja, dikritik. Kemudian Arema, Joko Susilo itu juga baru saja kalah dan kalau seingat saya belum pernah menang. 2 kali kalah, sekali imbang. Kemudian apalagi si Leonardo Medina di Persis Solo. Itu juga sama, walaupun kemarin baru menang, sebelumnya imbang, sebelumnya lagi kalah, permainannya masih belum. Kemudian pelatihnya PSS Sleman yang dari Rumania, itu juga potensial. Kemudian pelatihnya PSIS Semarang, itu juga potensial. Borneo FC jangan lupa, itu juga potensial dipecat. Bahkan Barito Putra, semua saudara, semua. Persebaya juga termasuk semua. PSM, semua pelatih Indonesia di Liga Indonesia ini punya potensi untuk dipecat kalau ini parameternya begini. Nanti kalau ada 2 atau 3 pertandingan beruntun kalah, tidak menang, itu pasti ada tanda-tanda untuk pelatih itu akan dipecat. Ya ini tinggal nunggu giliran aja, saudara-saudara. Ini nunggu giliran aja karena mentalitas. Karena otaknya supporter Indonesia, klub di Indonesia, manajemen klub di Indonesia, pengurus, petinggi-petinggi klub itu otaknya itu otak Indomie, otak mie instan. Dia maunya cepat, tidak mau berkorban menunggu waktu, maunya juara. Yang ada di otak mereka itu hanya piala. Hanya menang. Lah kalau semua klub ingin menang, terus siapa yang mau kalah?
Jadi kita tunggu aja saudara-saudara, kita tunggu aja dalam bulan inilah, sampai akhir bulan ini kita tunggu, pasti akan ada 1 atau 2 pelatih yang akan dipecat saudara-saudara. Kenapa saya berani bertaruh saudara-saudara? Kenapa saya berani bertaruh? Karena saya udah lama tinggal di Indonesia. Jadi saya sudah hafal tabiatnya klub-klub Indonesia. Selain itu, kita juga harus berkaca dari kejadian musim lalu. Kejadian musim lalu itu ya saudara-saudara, baru pekan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu sudah ada pergantian pelatih saudara-saudara. Sampai pekan 10, bahkan pekan 10 itu yang lumayan, ada 4 pelatih langsung diganti. Di pekan ketiga itu si Robert Albert, ya sama seperti Luis Milla ini. Luis Milla juga pekan ketiga. Jadi ini seperti deja vu. Deja vu Robert Albert dengan Luis Milla itu deja vu. Jadi sama persis. Waktu itu juga hasilnya kurang bagus lah. Walaupun sebenarnya ya kalau disabar sih bisa naik. Tapi ya kan begitulah. Kemudian di pekan keempat ada Javier Roca, Persik Kediri. Kemudian ada di pekan kelima itu ada si Jackson Thiago. Pekan ke-6 ada Sergio Alexandre dan Dejan Antonik. Pekan ke-7 ada Jan Saragih di Persik. Nah, Persik baru ganti Javier Roca, diganti Jan Saragih diganti lagi. Kemudian di pekan ke-8 ada Eduardo Almeida di Arema. Kemudian di pekan 10 itu ada Victor Tinico dari Barito. Kemudian Milomir Seslija. Kemudian ada lagi ada lagi caretaker yang diganti pelatih permanen. Terus di pekan 17 ada Nil Maizar, di pekan 18 ada Ian Gilan. Nah, di PSIS Semarang. Jadi PSIS mengganti siapa tadi, Sergio Alexandre di pekan ke-6, kemudian diganti Ian Gilan diganti di pekan ke-18. Jadi kan ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Tidak masuk akal. Dan sampai akhir musim, itu semua pelatih itu diganti, kecuali beberapa pelatih seperti Thomas Doll tidak diganti. Seto Nurdiantoro diganti ketika musim berakhir. Jadi, pelatihnya PSM, Bernardo Tavares tidak diganti. Itu. Jadi ya bagaimana lagi saudara-saudara. Bahkan Bayangkara FC yang biasanya jarang mengganti pelatih di tengah jalan juga diganti. Jadi itulah makanya saya berani bertaruh nanti dalam minggu-minggu ke depan ini pasti akan ada pelatih lagi yang diganti. Luis Milla hanya mengawalinya sebagai pembuka pintu, sebagai pionir. Sama seperti Robert Albert musim lalu, dia sebagai pionir. Setelah itu, setelah pemecatan Robert Albert di pekan ketiga oleh Persib Bandung, setelah itu pelatih-pelatih lain pada dipecat. Nah sekarang deja vu, Luis Milla diganti di pekan ketiga. Nanti setelah ini akan ada pelatih-pelatih lain yang akan diganti, saudara-saudara. Camkan itu, saudara-saudara. Jadi begini saudara, kritik saya kepada klub, kepada supporter Indonesia, kepada sepak bola Indonesia. Jadi yang ditransformasi, yang diperbaiki itu sebenarnya bukan hanya PSSI sebagai organisasi, bukan hanya wasit, bukan hanya kompetisinya, bukan hanya PT Liga Indonesia Baru. Bukan itu aja, tetapi juga klubnya, manajemen klub, kemudian otaknya klub, para pengurus klub, dan yang paling penting adalah otaknya supporter. Otaknya ini yang harus dirombak, direformasi, kalau perlu direvolusi, dirombak total. Kalau perlu otaknya diganti. Diganti. Pola pikirnya itu harus diganti. Ya, sekarang begini, supporter maunya setiap pertandingan menang. Dia tidak peduli lawannya siapa. Dia tidak melihat kondisi klubnya itu sedang bagaimana. Apakah ada yang absen atau ada yang cedera. Dia tidak melihat klub sedang kesusahan, maunya itu enak, maunya datang ke stadion tiket murah, kalau perlu gratis. Kemudian pertandingan menang terus, kalau perlu mencetak gol 10-0, 11-0 tiap pertandingan. Emangnya si mbahmu. Itu akibatnya apa? Sedikit-dikit protes. Tiket naik dikit, protes. Tiket itu yang di Persib, tiket naik dikit, tiket pertandingan naik dikit, protes. Di Bali United, tiket pertandingan dikit, protes. Nanti timnya, hasil pertandingannya nggak bagus, dikit-dikit pelatihnya suruh out,
pelatihnya out, dicaci maki, dikritik. Padahal dia nggak lihat secara holistik. Dia taunya harus menang, harus menang, harus menang. Gengsi, harga diri. Aduh, bullshit saudara-saudara. Kalau klub Anda seperti Manchester United, seperti Real Madrid, seperti Barcelona, seperti mana lagi? Bayern Munchen, seperti Liverpool, Anda bicara harga diri wajar, Anda bicara gengsi normal. Tapi kan klub Anda levelnya apa sih? Juga Liga Indonesia aja tuh juga jarang-jarang. Liga Champion Asia nggak pernah. Piala AFC nggak ada. Jadi mau gimana lagi? Mau bicara gengsi, harga diri, bullshit semua kalian. Jadi ya seperti itu. Memang otaknya supporter itu harus diganti. Jadi dirombak lah. Jangan dikit-dikit out. Jangan dikit-dikit out. Jangan dikit-dikit out. Bahaya saudara-saudara. Jadi yang supporter yang benar itu ya harus proses, percaya proses. Sepak bola ini proses, bukan instan. Butuh waktu, butuh butuh proses, butuh proses intinya. Butuh perjalanan, butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh penampilan yang konsisten. Tidak bisa langsung jadi, tidak saudara. Saudara harus lihat pelatih-pelatih di luar negeri. Jurgen Klopp itu waktu datang Liverpool, dia butuh berapa tahun untuk juara Liga Champion, untuk juara Liga Premier Inggris. Sir Alex Ferguson waktu datang pertama kali ke Manchester United itu juga nggak langsung moncer. Itu kan waktu itu masih ada Liverpool sama Arsenal yang dominan. Pep Guardiola dengan Manchester City juga sama aja. Baru setelah berapa tahun tuh dia juara Liga Champion yang dinanti-nantikan. Baru setelah berapa tahun dia mampu mendominasi Liga Inggris, Liga Premier Inggris. Itu sudah contoh di luar negeri. Arsene Wenger itu butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun Arsenal. Jadi ya itu proses, saudara-saudara, proses. Sintayong itu membangun Indonesia juga butuh lama. Proses dari anak-anak U20 yang waktu itu mau ke Piala Dunia U20 2021. Kemudian sekarang anak-anak itu jadi tulang punggung tim nasional Indonesia. Kemarin juara di SEA Games berkat pemain-pemain yang dipilih oleh Sintayong. Jadi semuanya itu butuh proses. Sepak bola itu intinya adalah proses. Tidak bisa Anda langsung berharap satu kali kalah langsung out. Nanti ganti pelatih lagi. Nanti Jose Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp. Siapa lagi? Sir Alex Ferguson. Luciano Spalletti datang ke Indonesia, main baru 2-3 pertandingan, tidak menang, langsung disuruh keluar. Terus nanti penggantinya bagaimana? Kadang gini loh, jadi berpikirlah yang logis, yang masuk akal, dan jangan terburu-buru selalu ingin hasil instan, saudara-saudara. Pemecatan pelatih-pelatih atau pergantian pelatih di awal-awal musim ini itu khas Indonesia, saudara-saudara, khas Indonesia. Kita ambil contoh di negara tetangga kita aja, di Malaysia misalnya. Di Malaysia itu pemecatan pelatih itu baru biasanya itu umumnya, normalnya musim lalu ya. Kita bercontoh musim lalu itu dilakukan baru di pertengahan musim. Setelah hampir putaran pertama selesai itu biasanya ada evaluasi pergantian pelatih. Itu normal karena itu sudah berarti kan dia sudah diberi kesempatan selama setengah musim untuk membuktikan itu. Itu di Malaysia itu seperti itu musim lalu. Disebut saja misalnya pelatihnya siapa ya? Pineng, pelatihnya Sri Pahang, bahkan pelatihnya Johor Darul Taksim itu seperti itu waktu itu, dan alasannya juga tidak semuanya karena hasil buruk, ada alasan-alasan lain. Kemudian saudara-saudara di Thailand itu juga sama. Setelah pertengahan musim itu biasanya baru mereka melakukan pergantian pelatih dengan berbagai macam alasan karena posisinya tidak bagus, targetnya tidak terpenuhi. Ada alasan-alasan lain itu biasanya dilakukan pada pertengahan musim. Dan tidak ada yang seperti Indonesia di awal-awal musim itu sudah di Jepang, di Korea itu juga begitu. Jadi pelatih diberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan timnya. Dan itu tidak semua klub. Beda dengan Indonesia. Di Indonesia hampir semua klub. Bahkan satu klub itu ada yang sampai 3-4 kali punya pelatih dalam satu musim. Ini kan nggak masuk akal, saudara-saudara. Gila gitu loh, gila. Jadi otaknya bagaimana ini cara berpikirnya, dan itu memang harus dirubah. Mindset seperti itu harus dirubah karena itu tidak bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia sendiri, saudara-saudara.
Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari utara sampai selatan, dari barat sampai timur, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah bicara banyak hal tentang pelatih, tentang kebiasaan buruk klub-klub Indonesia, tentang tidak sabarnya supporter sepak bola di Indonesia terhadap proses. Mereka tidak pernah mau melihat proses. Mereka maunya klub itu ya begitu ada pelatih, sekali melatih langsung juara. Mereka inginnya itu pelatih itu seperti Harry Potter, seperti Deddy Corbuzier, seperti siapa? Limbat. Magician yang bisa langsung simsalabim langsung jadi langsung juara. Padahal kan sepak bola nggak seperti itu, saudara-saudara. Jurgen Klopp itu lihat butuh berapa tahun untuk membawa Liverpool juara. Sir Alex Ferguson itu berapa lama sampai Manchester United merajai dunia. Nah, itu adalah Pep Guardiola juga butuh berapa lama untuk membawa Manchester City juara Liga Champions. Nah, jadi sepak bola itu proses, tidak bisa instan. Jangan dikit-dikit hanya kalah dikit, imbang dikit, langsung out, langsung dipecat, langsung diganti. Iya kalau penggantinya lebih baik, kalau lebih buruk. Tapi ya itulah Indonesia, saudara-saudara, itulah Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, wajar gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Oke, saudara, ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Sampai bertemu lagi dengan edisi-edisi lain yang jauh tidak bermanfaat, yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!